Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah pemasaran internasional pada program studi manajemen STIE AMA Salatiga yang akan membahas mengenai pengantar pemasaran internasional. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Khalid Ulfi Ulin Nuha dengan NIM 2023112014. Yang kedua, Novia Paramita Putri dengan NIM 20231112015. Dan yang ketiga, Tri Yuliani Wiyoto dengan NIM 203112017. Sebelum masuk ke materi, kami akan menjelaskan dulu perihal struktur pembahasan materi yang akan dibawakan. Yang mana pertama, ada definisi dari pemasaran internasional. Lalu yang kedua, ada konsep dasar dari pemasaran internasional. Yang ketiga, ada sejarah dan evolusi pemasaran internasional. Yang keempat, ada perbedaan pemasaran domestik dengan pemasaran internasional. Yang kelima, ada permasalahan dan hambatan. Yang keenam, ada tantangan UMKM dengan pasar global. Lalu yang terakhir, ada kesimpulan dari pembahasan kita. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Pemasaran internasional menurut Kateora dan Graham adalah seluruh aktivitas bisnis yang mencakup perencanaan, penentuan harga, promosi, dan distribusi produk atau jasa ke lebih dari satu negara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu menyesuaikan diri dengan pasar global. Pemasaran internasional juga merupakan proses pemanfaatan sumber daya organisasi secara optimal. Perusahaan harus mampu melihat peluang dan ancaman di pasar global. Oleh karena itu, strategi yang digunakan harus adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis internasional. Menurut Kotabe dan Helsen, dalam pemasaran internasional dikenal konsep global, yaitu berpikir global namun bertindak lokal. Artinya, perusahaan harus memahami kebutuhan konsumen di berbagai negara dan menyesuaikan produk serta strategi pemasaran sesuai dengan budaya lokal masing-masing. Lalu selanjutnya, konsep dasar pemasaran internasional yaitu segmentasi pasar global adalah proses mengelompokkan konsumen dari berbagai negara berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku yang sama. Hal ini penting karena pasar internasional sangat beragam, sehingga perusahaan tidak bisa menggunakan satu pendekatan untuk semua pasar. Dalam strategi pemasaran internasional, terdapat dua pendekatan utama, yaitu standarisasi dan adaptasi. Standarisasi berarti menggunakan strategi yang sama di berbagai negara, sedangkan adaptasi berarti menyesuaikan strategi dengan kondisi lokal. Bauran pemasaran internasional mencakup 4P, produk, harga, distribusi, dan promosi. Setiap elemen harus disesuaikan dengan kondisi pasar, budaya, daya beli, serta regulasi di masing-masing negara, agar strategi pemasaran berjalan efektif. Lingkungan pemasaran internasional terdiri dari faktor budaya, ekonomi, politik, hukum, dan teknologi. Untuk masuk ke pasar internasional, perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi seperti ekspor, lisensi, waralaba, joint venture, hingga investasi langsung. Setiap strategi memiliki tingkat risiko dan kontrol yang berbeda. Sekarang kita lihat perbedaan utama antara pemasaran domestik dan internasional dari 6 aspek. Dari sisi lingkungan, domestik relatif stabil dan homogen, sedangkan internasional jauh lebih kompleks karena berbeda budaya, hukum, dan bahasa di tiap negara. Risiko di pasar domestik lebih rendah dan mudah diprediksi, sementara internasional menghadapi fluktuasi nilai tukar, risiko politik, dan budaya. Perilaku konsumen domestik cenderung seragam, sedangkan internasional sangat beragam, dipengaruhi budaya, kepercayaan, dan pendidikan. Dari sisi regulasi, domestik hanya satu sistem hukum, sedangkan internasional menghadapi aturan berbeda di tiap negara, tarif, haki, kepabeanan. Distribusi domestik lebih sederhana, sedangkan internasional melibatkan logistik lintas negara dan rantai pasok yang kompleks. Terakhir, riset pasar domestik cukup dengan data lokal, sedangkan internasional memerlukan riset mendalam di setiap negara tujuan. Lalu selanjutnya, kita masuk ke bagian sejarah dari pemasaran internasional, di mana sejarah pemasaran internasional dimulai dari jalur sutra yang menghubungkan Asia, Timur, Tengah, dan Eropa. Perdagangan komoditas seperti rempah dan sutra menjadi awal terbentuknya aktivitas pemasaran lintas negara. Lalu, selanjutnya, pada era merkantilisme. Pada era ini,
Bangsa Eropa seperti Portugal dan Belanda mulai menguasai jalur perdagangan. Fokus utama adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui ekspor. Selanjutnya, era revolusi industri yang membawa perubahan besar melalui teknologi seperti mesin uap, produksi massal dan distribusi global mulai berkembang, sehingga sistem pemasaran internasional semakin terstruktur. Lalu masuk ke era modern, yang mana setelah berdirinya lembaga seperti IMF dan World Bank, sistem perdagangan global menjadi lebih stabil. Perusahaan multinasional mulai berkembang pesat dan fokus pada kepuasan konsumen. Dan sekarang kita berada di era digitalisasi. Saat ini, pemasaran internasional didukung oleh teknologi digital seperti e-commerce dan media sosial. Hal ini membuat pemasaran menjadi lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Selanjutnya kita masuk ke evolusi pemasaran internasional. Pada tahap awal, perusahaan hanya fokus pada produksi dan distribusi tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen secara spesifik. Kemudian, fokus bergeser pada penjualan melalui promosi yang lebih agresif untuk meningkatkan volume penjualan. Perusahaan mulai memahami pentingnya kebutuhan konsumen, segmentasi pasar, dan penyesuaian strategi mulai diterapkan. Strategi pemasaran mulai terintegrasi secara global dengan mempertimbangkan kesamaan kebutuhan konsumen di berbagai negara. Digitalisasi melalui AI, big data, dan media sosial telah merevolusi pemasaran internasional dengan meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Lalu selanjutnya, kita mulai masuk terhadap permasalahan. Ada 3 hambatan utama. Pertama, hambatan bahasa bukan sekadar terjemahan, tapi menyangkut makna dan konteks budaya. Kesalahan bahasa bisa merusak citra merek. Permasalahan pertama adalah hambatan bahasa dan budaya. Menurut Kateora dan Graham, budaya bersifat laten, kompleks, dan tidak tertulis. Kedua, nilai dan norma budaya mempengaruhi cara konsumen berpikir dan mengambil keputusan, namun sulit diukur karena sifatnya laten. Ketiga, persepsi waktu seperti budaya monokronik seperti Jerman menghargai ketepatan waktu, sedangkan budaya polikronik seperti Amerika Latin lebih mengutamakan hubungan personal. Strateginya, riset budaya mendalam, gunakan tenaga lokal, dan lokalisasi produk serta promosi, karena tanpa pemahaman budaya, strategi pemasaran berisiko gagal. Permasalahan kedua adalah regulasi dan kebijakan perdagangan. Ada 4 aspek utama. Pertama, hambatan tarif dan non-tarif, yang mana tarif menaikkan harga produk impor, sedangkan non-tarif, seperti sertifikasi dan kuota, lebih sulit dinegosiasikan. Kedua, haki dan standar produk tiap negara punya standar berbeda, sehingga penyesuaian meningkatkan biaya produksi. Risiko pemalsuan juga nyata. Solusinya dengan registrasi HKI lokal. Ketiga, regulasi konsumen standar label dan komposisi produk sangat bervariasi antar negara, sehingga perusahaan harus terus menyesuaikan strategi bisnisnya. Keempat, perjanjian perdagangan seperti AFT, CPTP, dan RCEP membuka peluang ekspor Indonesia, namun juga memperketat persaingan di pasar domestik. Strateginya, monitoring regulasi aktif, susun compliance roadmap, dan kolaborasi dengan asosiasi bisnis. Permasalahan ketiga adalah persaingan global yang jauh lebih ketat dibanding pasar domestik. Ada 4 tantangan utama. Pertama, intensitas persaingan melibatkan perusahaan global, lokal, dan multinasional dengan tekanan harga yang sangat ketat. Kedua, merek global kuat seperti Coca-Cola, Apple, dan Samsung sudah memiliki brand equity tinggi. Pendatang baru harus menemukan niche pasar yang belum terlayani. Ketiga, kompetisi versus pemain lokal. Pemain lokal punya keunggulan budaya, distribusi, dan dukungan pemerintah. Inilah yang disebut home court advantage. Keempat, inovasi sebagai kunci. Daya saing perusahaan yang bertahan harus terus berinovasi dalam produk, proses, dan model bisnis. Strateginya, optimalkan rantai pasok, investasi R&D, bangun merek yang kuat namun fleksibel, dan jalin kemitraan strategis. UMKM Indonesia berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, namun partisipasi di pasar internasional masih sangat terbatas. Ada 3 tantangan utama. Pertama, keterbatasan modal dan SDM daya, ekspansi internasional, butuh investasi besar, sangat berat bagi UMKM yang masih berjuang modal sehari-hari. Kedua, kesenjangan pengetahuan ekspor,
Banyak UMKM tidak familiar dengan prosedur ekspor, regulasi, dan negosiasi bisnis internasional. Bahasa Inggris pun menjadi hambatan nyata. Ketiga, standar kualitas dan sertifikasi, memenuhi ISO, HA, CCP, atau Fair Trade, membutuhkan biaya, namun sertifikasi ini sekaligus menjadi aset untuk masuk pasar premium. Di sisi peluang, digitalisasi membuka jalan, e-commerce, media sosial, dan program seperti LPI, serta Bangga Buatan Indonesia membantu UMKM go internasional secara bertahap dari domestik ekspor tidak langsung hingga masuk pasar global. Sebagai penutup, ada 4 poin utama yang kita pelajari hari ini. Pertama, pemasaran internasional adalah aktivitas strategis melampaui batas geografis, mencakup segmentasi global, bauran pemasaran, hingga moda masuk pasar. Kedua, pemasaran internasional jauh lebih kompleks dari domestik, namun menawarkan peluang besar seperti perluasan pasar dan diversifikasi risiko. Ketiga, pemasaran internasional berkembang dari jalur sutra hingga era digital, terus berevolusi mengikuti zaman. Keempat, hambatan utamanya adalah budaya, regulasi, dan persaingan global. Namun, teknologi digital dan dukungan pemerintah membuka peluang baru. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pengantar pemasaran internasional. Semoga apa yang telah kami sampaikan hari ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih.